fasilitas di Armusna. Untuk apa? Fasilitas di Armusna ini sendiri memang sangat bagus gitu ya. Jadi ini luar biasa dan memang apa ya? Saya ini lebih ke sharing aja ya Bapak Ibu pengalaman kemarin terkait untuk Haji Dahili ini. Jadi saya mau menjelaskan gambaran lah ya terkait konteks dari Haji Dahili itu sendiri. Jadi apakah banyak kan ya di masyarakat di Indonesia memang ini masih simpang siur gitu terkait untuk legalitas gitu ya, terkait beberapa yang memang menjadi pertanyaan. Ini tuh seperti apa sih gitu, Haji Dahili itu apa gitu kan, nanti seperti apa prosesnya, terus apakah ini legal dan apakah ini menjanjikan atau tidak, itu kan yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua gitu. Nah sebetulnya Dahili sendiri itu kan sebetulnya kan itu domestik ya, jadi memang lebih ke internal gitu, jadi haji yang memang untuk warga domestik Saudi ya, yang ada di Saudi ataupun ekspatriat yang tinggal di Saudi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu kan. Ini kan untuk jemaah haji Saudi, jemaah haji untuk Saudi atau warga Saudi ataupun ekspatriat gitu ya yang tinggal di Saudi. Nah, itu yang menjadi konteks selama ini ya pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Jadi sebetulnya untuk program di HM Tour ini sendiri untuk Haji Dahili ini memang kita di awal itu memang selektif ya Bapak Ibu, karena ada beberapa proses tahapan untuk Haji Dahili ini gitu. Karena prosesnya memang tidak seperti tidak seperti haji-haji seperti biasanya, seperti furoda ataupun ONH plus yang memang tidak ada proses terlebih dahulu gitu, tidak ada proses terlebih dahulu. Jadi hanya pemberkasan nanti keluar visa baru berangkat gitu kan. Nah untuk Dahili ini kita ada beberapa proses tahapan gitu. Karena yang pertama adalah kita itu selain nanti berhaji, kita juga ada nanti untuk keberangkatan untuk umroh. Nah umroh ini sebetulnya adalah proses kita untuk menuju kita bisa mendapatkan iqomah. Karena kan sebetulnya sebelumnya itu ada kan sering terjadi nih, sering ada bahasa yang namanya visa amil gitu kan. Sama ini kan sering lah ya kita dengar haji visa amil gitu. Nah ini yang bisa kita bedakan mana yang namanya visa amil, mana yang namanya iqomah ya. Nah untuk visa amil sendiri kemarin banyak berita yang memang mereka bisa berangkat ke Saudi tapi tidak bisa melakukan haji atau wukuf di Arafah ya. Mau di Mina mabit di Mina maupun di Arafah ataupun mabit di Musdalifah, lempar jumroh itu udah nggak bisa. Karena kenapa? Karena memang kondisi sekarang ya untuk tahun ini itu memang sangat-sangat ketat banget. Nah, kebetulan ada pergantian ya untuk haji dan umroh tuh menterinya tuh yang sebelumnya adalah memegang COVID ya. Jadi yang dulu megang COVID sekarang dialihkan sekarang megang untuk jadi menteri haji dan umroh namanya tuh saya lupa lagi namanya Syekhnya tuh. Nah, beliau ini memang mengintegrasikan gitu antara yang dulu dipakai sukses waktu COVID itu dipakai di haji gitu. Makanya kenapa kemarin yang furoda banyak yang nggak berangkat itu memang kemarin tuh lagi sistem perbaikan. Nah itu sebelum haji itu sebelum haji itu ada perbaikan sistem di Nusuk tuh. Makanya prosesnya lambat dan berantakan gitu. Karena memang waktu sebelum hajian itu sebulan gitu itu buka tutup gitu Nusuk tuh. Makanya saya tuh juga di asosiasi ya travel itu rame gitu. Ini kok bisa kayak gini maintenance terus Nusuknya kok nggak kebuka-buka gitu terkait furoda. Nah, makanya ya alhamdulillah kebetulan kami kemarin berangkat itu pakai yang Dahili ini. Nah saya jelaskan ya biar ada gambaran. Jadi ketika kita
awalnya tuh memang sebelum kita berangkat umroh, kita ada namanya biometrik ya. Itu biometrik itu Bapak Ibu, itu dilakukan ketika kita nanti insya Allah di Halim ya. Itu dilakukan di Halim biometrik. Setelah biometrik itu ada nanti namanya calling visa ya. Nanti ada calling visa. Nah, jadi dari biometrik itu biasanya kita sekitar 4 hari ya untuk keluar calling visa itu. Jadi 4 hari atau seminggu biasanya. Nah, setelah itu baru kita keluarlah calling visa, yaitu biasanya visa amil namanya ya. Nah, visa amil itu keluar, setelah itu nanti apa namanya, kita setelah visa amilnya keluar, baru kita berangkat umroh. Nah, dari situlah kita akan mentransfer dari visa amil itu menuju ke iqomah. Nah, iqomah itu apa? Nah, iqomah itu sendiri adalah kalau di Indonesia ini adalah kitas ya, kartu izin tinggal sementara. Jadi kita punya iqomah, punya kitas di Saudi. Nah, itu kita insya Allah itu nanti untuk waktunya tuh kita di 6 bulan, 9 bulan, dan 1 tahun. Nah, insya Allah kita berangkat untuk umroh itu di akhir November, kalau nggak di awal Desember. Jadi kita dari jauh-jauh hari. Dan untuk proses e-commerce sendiri itu tidak lama ya Bapak Ibu. Jadi itu sekitar 5 harian gitu. Jadi kita 5 hari di Saudi, setelah 5 hari itu baru keluar e-commerce. Nah dari situlah kita proses untuk jadi Bapak Ibu nanti kita kasih apa, handphone ya satu. Itu handphone itu manfaatnya adalah untuk semua aplikasi yang menunjang kita untuk haji. Jadi di situ ada Tawakalna, ada Abshir, ada temu, nah termasuk juga nanti kita ada apa, nomor rekening dan sebagainya. Nah, itu semuanya Bapak Ibu tidak repot. Handphone semuanya nanti dipegang sama tim, semuanya akan dilakukan. Jadi Bapak Ibu tuh nanti ketika nanti kita ke Madinah itu semuanya untuk proses transfer itu semuanya digitalisasi Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah memakai handphone ya. Nanti untuk sidik jari ya atau basmahnya itu kita pakai handphone. Nanti biometriknya juga sama handphone. Jadi sesuai handphone itu nanti fungsinya untuk satu orang satu handphone. Nah, untuk mempermudah kita nanti proses pengurusan nanti tasreh haji. Nah, karena kenapa? Kita tasreh haji itu biasanya di kalau sebelum-sebelumnya biasanya di pertengahan, kadang di awal puasa. Cuman karena kemarin ada maintenance itu dibuka tuh di akhir Ramadan ya. Nah, kita tuh akhir Ramadan tuh sudah beli tasreh. Jadi dari Ramadan ke hajian itu lama gitu. Nah, jadi ada kepastian buat Bapak Ibu semuanya tuh apa untuk bisa dapat tasreh hajinya gitu ya. Karena kenapa? Kemarin itu pas saya masuk itu ya ke Saudi itu pas kebetulan kita apa haji dulu ya. Kita tamatu umroh dulu maaf, umroh dulu kita tamatu jadi langsung ke Jeddah. Dari Jeddah ke Mekah itu kita ada 4 checkpoint. Itu super super ketat. 4 checkpoint dan empat-empatnya kita lewatin alhamdulillah lancar. Karena memang apa? Karena semuanya sudah tersistem. Karena memang kita punya tasreh haji, semuanya kita sudah diserahin itu apa namanya tuh lancar. Nah, balik lagi ya. Tadi iqomah jadi apa? Kita umroh, tadi umroh terus nanti kita dapat iqomah dan kita pun juga nanti ke klinik Bapak Ibu. Ke klinik itu untuk proses sehati namanya. Jadi ada aplikasi sehati yang memang semua orang itu sudah pernah melakukan vaksin termasuk COVID. COVID 1, 2, 3 itu harus ada. Vaksin influenza, vaksin meningitis itu sudah ada. Dan itu di-input ya. Kalaupun nanti kita misalkan untuk harus vaksin di sana, itu nggak jadi masalah. Itu semuanya udah tercover Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu udah nanti kita ke klinik, nanti kita misalkan kebetulan waktu kemarin tuh kita ada 5 orang ya untuk ke klinik, cuman yang disuntik cuma satu dan kebetulan itu ustadz gitu ya. Jadi cuman disuntiknya cuma satu dan itu ustadz. Nah itu jadi random, tapi semua data masuk. Itu. Nah kemarin juga pernah lah ini intermezzo ya cerita ketemu sama jemaah haji juga yang kebetulan beliau kerja di apa
di Yanbu, di Damam ya kalau nggak salah, di Damam. Nah dia ceritain ada temennya gitu orang Saudi itu belum pernah vaksin dan tidak tercatat di Sehati itu tuh nggak bisa daftar haji sampai sekarang gitu. Nah itu memang ketat sekarang tuh. Jadi semua itu harus udah apa namanya dijalani. Nah setelah itu kita keluar ikomah, baru kita nanti keluar dalam artian kita nanti ke Indonesia dulu. Nah setelah itu Indonesia tadi kita proses pembelian tasreh haji di akhir Ramadan. Nah terus ikomahnya itu kita dari mana? Nah ikomah itu nanti kita ada namanya penjamin ya atau kafil. Nah alhamdulillah untuk kafil ini sendiri kita kafilnya kebetulan pegawai Masjidil Haram. Nah, kafil ini beliau biasanya yang suka memberikan jaminan kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Karena itu ada dan itu biasanya buat mahasiswa-mahasiswa yang memang mau belajar di Masjidil Haram itu kan ada kuliahan yang memang resmi dan itu dapat sertifikat lah dapat ijazah ya itu S1. Nah itu biasanya itu pakai ikomah mahasiswa tuh gitu. Jadi bukan yang jalur UIM atau enggak, tapi yang di Masjidil Haram itu banyak sekali. Nah, alhamdulillah biasanya beliau itu pegawai di Masjidil Haram ini biasanya untuk pengurusan-pengurusan mahasiswa yang ingin belajar di sana. Nah, kemarin pun juga alhamdulillah kita aman ya, karena kita masuk pun juga harus ada huruf audahnya, semuanya itu benar-benar sekarang tuh ketat gitu kan. Memang kalau kita tidak ada huruf audah kita tidak bisa masuk. Begitupun pulang, banyak cerita yang sudah punya ikomah sekarang tuh yang banyak pada belum pulang itu karena memang huruf nihainya kepulangannya itu belum pada diurus. Nah alhamdulillah kemarin kita pas ketika kita hajian huruf nihainya udah langsung keluar itu melalui SMS ya Bapak Ibu. Nah ini saya coba mungkin bisa perlihatkan. Tapi, nah ini handphonenya yang kita pakai ya selama kita kemarin ya. Jadi satu orang nanti dapat satu handphone. Cuma nanti kalaupun pulangnya memang harus pakai di email ya, karena ternyata pas dibawa ke Indonesia ternyata nggak bisa dipakai. Kalau emailnya nanti di bandara nggak diurus. Nah itu ya. Nah terus setelah itu tasrehnya kita urus ya Bapak Ibu. Nanti kita insya Allah untuk untuk hamlah atau maktabnya itu kita dekat dengan eh jamarot ya. Dan masya Allah lah yang kemarin tuh kita sangat bersyukur. Alhamdulillah saya dapat kamar itu satu kamarnya cuma 5 orang dan isinya tuh cuma 5 kasur itu jadi ada beberapa ya tipe tapi apa nanti beda-beda gitu. Cuman karena nanti kita insya Allah rombongan, jadi kita mudah-mudahan bisa satu kamar tuh satu rombongan. Itu tuh ada yang 5 kasur, sama ada yang 23. Nah kemarin kalau untuk yang ibu-ibunya itu dapat yang 23 kasur, tapi nyaman sih. Karena memang benar-benar yang tadinya itu tuh biasanya kalau di ONH Plus itu ya, itu biasanya dia campur ya, kadang bapak-bapak sama ibu-ibu campur. Ini mah jadi dalam satu kawasan itu jadi ini untuk yang ini yang untuk perempuannya, yang ini untuk laki-lakinya. Jadi gerbangnya beda gitu ya. Si gerbang tuh beda. Ini perempuan semua. Ini laki-laki semua. Jadi mulai dari makanan, mulai dari toilet, semuanya itu serba nyaman. Gitu. Jadi ngantri sih ada, tapi nggak chaos itu kan biasanya kalau di ONH Plus kan dia satu 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 toilet, dua toilet itu kan di sini yang perempuan di sini laki-laki. Nah kalau itu mah enggak, di sini laki-laki di sini perempuan di sini laki-laki di sini laki-laki, yang perempuan jadi ada dua, jadi terus orangnya nggak banyak gitu, nggak padat. Kalau di maktab ONH kan tuh padat banget ya, padat dan banyak gitu. Kalau di sana nggak, nyaman banget karena memang isinya tuh nggak terlalu ini. Ada musolanya di situ, kita di Mina tuh sholat masya Allah musolanya nyaman. Terus namanya tuh termasuk kita jalur jalur kita itu ya dari Mina
ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Jamarot untuk lempar kubur Aqobah ya, itu semuanya Masya Allah lancar. Jadi memang mereka tuh khusus gitu. Jadi sampai transportasinya pun juga itu nggak ada yang namanya macet. Karena saya pengalamannya umroh sebelumnya yang memang apa, yang normal gitu ya, bahkan reguler gitu. Itu kan dari Musdalifah saja untuk ke Jamarot aja itu lama gitu ya. Itu benar-benar lama banget gitu. Sampai saya juga tadinya kemarin tuh saya tidur dulu gitu kan, tidur dulu lah. Karena mungkin ya 2 jaman lah gitu kan dari Musdalifah gitu. Itu nggak apa namanya tuh, kita nggak selama itu gitu. Cuman setengah jam udah nyampe. Saya juga kaget gitu kan. Begitu turun memang kita tuh lempar jumrohnya tuh di paling atas gitu. Yang biasanya di lantai 3 ini lantai 4 dan itu kosong, nyaman banget ibadah tuh. Kita berdoa juga kadang yang memang kalau pas kita hari tarwiyah memang suka agak disuruh usir, cuman benar-benar nyaman lah, kita berdoa lama tuh nyaman gitu. Jadi sambil apa ya, nyaman lah, beda yang sebelumnya saya alamin gitu. Dan ini benar-benar Masya Allah ya, sangat apa ya, sangat nyaman banget, bagus banget gitu. Dari segi fasilitas pun juga udah benar-benar bagus. Dan yang paling terpenting adalah ketika kita, walaupun kita bersama orang-orang ya, orang-orang Saudi gitu, dan mereka pun tipikal orang yang bukan tipikal seperti orang Indonesia gitu. Memang karakter berbeda gitu ya. Kan biasanya kalau orang Indonesia ditanya-tanya gimana gitu kan, ini ngapain gitu. Bahkan ya kita apa namanya tuh, ngobrol biasa aja gitu. Dia nggak di ngobrol apa, nggak nanya-nanya detail, karena kan orang Saudi pun juga tipikal orang yang apa ya, ingin terjaga kan privasinya. Jadi nanya anak, nanya istri, itu privasi gitu. Mereka tuh nggak seneng gitu kalau ditanya-tanya kayak gitu. Punya anak berapa, punya apa. Jadi apa ya, tanya-tanya kepo. Kalau kita kan itu udah biasa ya, hal yang biasa untuk kita supaya bisa lebih dekat kan. Tapi orang-orang bagi mereka itu bukan hal yang biasa, dan mereka tuh nggak, kurang seneng gitu kalau nanya-nanya untuk privasi gitu. Gitu. Jadi hal kerjaan dan sebagainya itu biasanya mereka kurang ini. Mereka tuh ya maksudnya ya ketika bertemu ya cuma ngobrol aja. Ya selebihnya ketika memang udah agak jauh baru gitu. Cuman kalau di awal-awal itu mereka kurang senang gitu. Jadi nggak kepo gitu. Bahkan saya tuh kan waktu dari apa namanya tuh, waktu kita barengan gitu ya, barengan sama mereka, saya tuh kan mau tawaf ifadah ya. Itu jemaah haji yang orang Saudi itu bahkan mereka tuh, maksudnya kita kan bareng-bareng ya. Ini kita tuh bareng gitu. Kita tuh berangkat bareng, kita hajian bareng, tapi malah minta doain kita gitu. Doain saya ya. Padahal kan ya maksudnya ya, ya saya juga ngerti lah gitu ya. Mereka juga kan sama bareng-bareng ibadah. Tapi mereka doain saya, jangan lupa doain katanya gitu. Jadi itu Masya Allah. Jadi mereka tuh ya aman lah gitu. Jadi nyaman kita pun juga dalam beribadah ketika di Arafah itu Masya Allah. Apa fasilitasnya kita pakai sofa bed gitu aja. Jadi terus kita tuh ada pengalaman experience yang memang berbeda. Jadi orang Saudi itu ketika di Arafah pagi-pagi itu, ketika nyampe kita jam 9 waktu itu nyampe, makan dulu, sarapan, terus kita ini disuruh, jadi bukan nggak disuruh, dan semuanya itu istirahat. Sampai zuhur, sampai nanti kita akan, apa namanya tuh, khutbah Arafah. Ya. Itu tuh tidur dulu. Kenapa? Saya juga baru baru maksudnya pengalaman pertama tuh, oh ternyata ini ilmunya gitu. Kita tuh istirahat dulu supaya dari zuhur sampai menjelang maghrib kita tuh berdoa fokus gitu. Dan itu benar, mereka tuh dari pas pagi itu sampai zuhur tuh tidur. Kita pun tidur gitu. Dan itu ada bantalnya, ada selimutnya, sampai AC-nya dingin gitu kan. Dingin banget gitu di Arafah tuh itu. Dan Masya Allah. Jadi pengalaman ternyata mereka tuh tidur, kita pun tidur. Setelah zuhur baru dari situ mereka berdoa dan semuanya. Nah, itu yang apa ya, pengalaman, dan kita tuh oh iya ya, kita harus ini Masya Allah gitu. Kita punya pengalaman baru gitu kan. Biasanya kan kalau jemaah-jemaah ya, pengalaman saya juga dulu gitu. Ya ketika nyampe di sana tuh kan ngobrol lah, apalah, nggak tidur lah, nggak istirahat, nggak apa. Ini kita dapat pengalaman, jadi
oh benar, yang waktunya tuh mustajab tuh kita bener-bener harus dimanfaatkan gitu kan. Nah setelah itu kita ke Musdalifah biasa gitu kan ya. Terus kita ke Jamarot itu Masya Allah semuanya lancar, transportasinya lancar semuanya. Jadi memang mereka tuh untuk yang daily ini memang dikhususkan gitu. Jadi dikhususkan untuk fasilitasnya. Jadi memang dan alhamdulillah kita pun juga untuk berangkat ke Al-Musna itu sendiri Pak kita ada kendaraan sendiri ya. Dan alhamdulillah kemarin pun juga kita masuk jadi nyaman gitu. Kita nanti Pak masuk itu kita memang ini sendiri lagi itu sewa sendiri. Karena kalau yang disediakan oleh pihak eh, syarikahnya itu memang ada kumpul misalkan di Arozihi kumpul dulu registrasi dan sebagainya. Nah kalau kita kemarin kita langsung dijemput sama mobil langsung kita diantar ke Hamrah nanti untuk pengambilan apa untuk registrasi dan sebagainya di tempat gitu. Nah itu masya Allah banget lah ya. Dan kemarin memang ketat banget. Jadi termasuk di Masjidil Haram kita sebelum hajian itu bolak-balik ke masjid, bolak-balik apa namanya tuh itu benar-benar dijaga ketat gitu sampai kita pun juga apa menunjukkan dulu nusukat kan. Karena kebetulan kita nggak langsung dapat yang printan jadi kita yang dilihatin yang di aplikasi gitu jadi apa kita liatin dan ketika memang apa mereka nggak bisa kebaca barcode-nya itu ada alat yang memang langsung dibasmah gitu langsung sidik jari itu canggih itu masya Allah sidik jari masuk udah lewat gitu ke masjid pun jadi alhamdulillah gitu jadi memang kemarin memang tidak terlalu banyak ya jadi tidak terlalu crowded jadi memang nyaman lah ya nyaman gitu jadi nggak terlalu banyak banget karena kan sebelum-sebelumnya kan banyak yang apa visa-visa ziarah dan sebagainya gitu yang ilegal itu banyak sekarang tuh benar-benar bersih rapih gitu jadi memang tidak ada yang nggak kebagian maktab dan sebagainya tuh ya maksudnya nggak sampai separah dulu lah gitu kalau sekarang alhamdulillah nyaman nah untuk apa untuk legalisasinya gitu ya terkait masalah untuk iqomah ini apakah boleh gitu kan nah kebetulan kan gini ya jadi sebetulnya kalau untuk iqomah ini jadi memang apa namanya tuh ini dari kafilnya sendiri sudah meridoi kita jadi ketika kita untuk dipakai ini untuk kita berhaji itu mereka sudah ridho dan itu ketika kita terdaftar haji pemerintah Saudi tahu nah itu nanti insya Allah akan dipaparkan ya insya Allah terkait untuk fikihnya insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz Imam Syuhada ya insya Allah karena beliau juga alhamdulillah sudah hadir gitu jadi ini masya Allah lah ya Bapak Ibu semuanya kalau untuk teknis kita ini sangat masya Allah lah sangat termudahkan karena apa semuanya kita digitalisasi ya Bapak Ibu tidak ada apa tidak ada kebohongan kita tidak ada penipuan data dan sebagainya semuanya terdaftar secara legal gitu kita daftar kita sekarang apa data kita itu tidak ada yang benar-benar kita manipulasi gitu seperti hal-hal yang sebelum-sebelumnya kalau yang ilegal kan itu kita ada apa kita itu kan enggak ini enggak ada kita tidak bertemu dengan orang itu yang harus dititik beratkan kita tidak pernah bertemu dengan orang kita salaman pun tidak untuk misalkan tolong dong masukin saya tolong dong nggak ada ini semua by system semuanya kalau tidak ada tidak apa istilahnya semuanya itu harus by system tidak ada yang kita apa ke kantor lah ada sogok dan sebagainya nggak ada jadi insya Allah ini semuanya bahkan gini ya Bapak Ibu sebetulnya untuk haji ini Saudi itu punya kuota 500.000 dan yang kemarin terisi adalah cuma 160.000 itu sisanya masih banyak gitu cuman kenapa apa seolah-olah di Indonesia ini tuh dipersulit gitu itu karena apa karena memang ini langsung direct ke jemaahnya tidak melalui pemerintah sehingga pemerintah mungkin ada beberapa hal lah ya yang mungkin pemerintah yang menjadi titik berat di situ. Nah sebetulnya ini
ini sangat legal dan mereka tuh sangat-sangat memperbolehkan lah kita untuk berhaji, apalagi dengan fasilitas yang masya Allah banget lah. Karena gini ya, untuk yang dahil ini ada beberapa tipe. Nah, untuk di ONH Plus itu tipe yang paling VIP itu sofa bed di Mina ya. VIP itu sofa bed di Mina. Nah, ini VVIP lagi gitu. Jadi karena kita pakai kasur, itu amenitiesnya semuanya komplit semuanya. Hospitality-nya bagus lah. Makanan nih Bapak Ibu mau apa? Ada semuanya. Mau minuman, mau makanan, tinggal makan. Minuman itu 24 jam, mau jus, mau es krim, mau snack-snackan, cemil-cemilan, ada semua. Kurma, gahwa, Masya Allah, pokoknya ada itu mah. Jadi ini benar-benar Masya Allah banget lah. Jadi kalau misalkan mudah-mudahan Bapak Ibu semua tahun 2026 tuh Insya Allah lah ya bisa menjadi tamu Allah gitu ya. Dan dengan fasilitas yang nyaman banget gitu. Jadi memang kita tuh nanti Insya Allah rencananya untuk umroh itu sendiri kita lakukan di akhir November atau awal Desember. Karena kita ingin semuanya kelar. Karena gini ya Bapak Ibu, suka ada nanti pertanyaan, gimana ini nanti kalau iqomah udah ada tapi saya nggak bisa dapat tasreh haji. Ini yang kita mitigasi dari awal. Ini yang kita minimalisir dari awal. Supaya apa? Kita bikin iqomah tuh dari awal. Makanya kita beli iqomah tuh yang jalurnya panjang gitu. Yang waktunya tuh panjang. Supaya apa? Supaya kita bisa meminimalisir gitu. Jadi begitu terus lagi buka langsung kita daftar. Jadi pendaftaran haji itu langsung gitu. Jadi langsung didaftarin. Makanya kita iqomah tuh dari awal-awal gitu. Makanya banyak kemarin juga yang punya iqomah udah nggak punya tasreh haji banyak. Itu banyak kemarin juga. Karena apa? Mereka tuh mepet-mepet waktunya gitu. Jadi waktunya udah karena kita juga tahun kemarin tuh bikin tuh di bulan Februari. Jadi itu sebelum hajian tuh sekitar tiga bulanan lebih lah. Itu beli dari awal gitu. Jadi kita nyaman kan. Kita bisa memilih fasilitas yang terbaik gitu kan dengan jarak yang terbaik juga gitu. Seperti itu. Mungkin sebelum nanti kita ke tanya jawab ya Bapak Ibu, ada beberapa penjelasan terkait fikihnya. Saya kembaliin dulu mungkin ya sementara kepada Kang Husni. Mangga. Masya Allah, jazakallah khair atas penjelasannya yang cukup singkat tapi berisi. Insya Allah ini jadi bekal pertama mungkin untuk Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan informasi yang cukup komplit ya di kesempatan kali ini. Dan mungkin berikutnya ada penjelasan fikih ya, bagaimana hukumnya sih kalau udah haji dahili ini. Tentu kita langsung kembalikan kepada pakarnya ya, yaitu sudah hadir bersama kami juga Ustadz Imam Syuhada Hafizahullah Ta'ala pada Ustadz Falyatafadhal Masykur Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih menjaga kita di atas nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Mungkin Anda tidak bisa panjang lebar dan lama-lama. Terkait dengan haji, seperti yang kita ketahui, Saudi Arabia itu memberikan perizinan haji itu untuk yang luar negeri dan dalam negeri. Kalau luar negeri untuk Indonesia itu hanya ada 2 ya, reguler termasuk di situ NH+ dan juga hadiah. Hadiah itu bisa mujamalah atau furoda. Tapi sebetulnya mujamalah dan furoda itu tidak ada payung hukumnya di Indonesia ya. Dan mujamalah itu lebih ke hadiah pemerintah Saudi untuk pejabat Indonesia. Jadi sebetulnya ketika mujamalah dijual ke warga biasa itu sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian furoda juga kalau kita lihat di lapangan di Saudi Arabia ketika musim haji, biasanya furoda ini mohon maaf ya bahasa kalau saya bahasakan merecoki ONH+ gitu.
Jadi overload di tempat tidur, overload di antri makan, di antri toilet gitu. Karena orang-orang furoda ini merecoki tempat ONH+. Nah, kemudian untuk dalam negeri di Saudi Arabia itu diistilahkan dengan haji dakhili atau yang kita kenal dengan haji visa iqamah, haji VIP domestik ya. Kalau orang Saudi bilang dakhili. Nah, berkaitan dengan hukum dakhili ini, karena memang kita sebagai warga luar Saudi untuk bisa mendapatkan kesempatan haji dakhili ini, kita harus mengantongi izin resmi dari pemerintah Saudi dan itu disyaratkan ada kafil yang mengizinkan kita masuk ke sana. Dan berkaitan dengan perizinan kafil, visa iqamah, kemudian juga tasrih haji, sampai pada haji dakhilinya, beberapa kali kami meminta penjelasan atau fatwa kepada para ulama, kepada para masyayikh dan guru kami, di antaranya yang terbaru itu masih tahun ini ya, di sekitar Februari ketika kami umroh untuk pengurusan berkas haji yang kemarin, kami bertanya langsung kepada Syekh Ibrahim Al-Barkati, hafidhahullah taala. Beliau sekarang masih menjabat sebagai kepala konsultan Masjidil Haram ya di Mekah Al-Mukarramah. Kami menjelaskan, kami menggambarkan dan kami pun menanyakan bagaimana secara pandangan fikih dan syariat untuk kita warga luar Saudi mengejar haji dengan haji sistem dakhili ini. Kata Syekh, ringkasnya kembali kepada kafil, antum. Kalau antum diizinkan oleh kafilnya, yakni sponsor orang Saudi, antum diridhoi oleh kafilnya, maka tidak ada masalah di situ. Tidak jadi masalah. Di sini berlaku hadis umum dari Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslimin itu, orang-orang Islam itu berada di atas syarat-syarat yang mereka sepakati bersama. Kalau ada pertanyaan, tapi kan masuk ke Saudinya lewat visa iqamah, ekspatriat, visa kerja. Kemudian bagaimana tidak bekerja tetapi mengejar hajinya? Kata Syekh, tetap kembali kepada kafilnya. Kalau kafil mengizinkan dan meridhoi, maka tidak jadi masalah. Jadi dianalogikan atau digambarkan secara simpelnya begini. Ketika kita kerja di satu kantor, kita punya atasan, kita punya bos. Kemudian di hari kerja itu atau di beberapa bulan ke depan untuk jam kerja itu kita izin ke bos kita, ke owner perusahaan kita, ke atasan kita. Pak bos, saya izin gak kerja. Mungkin ada kebutuhan keluarga, ya ada hal-hal yang memang harus diselesaikan. Kata bosnya, oh silahkan, kamu diizinkan. Boleh, kamu tidak kerja. Nah, ketika ada izin dan ridho dari owner perusahaan atau bos kita di tempat bekerja atau atasan kita, maka waktu yang kita gunakan tidak untuk bekerja tetapi untuk mengurusi kebutuhan yang lain itu tidak jadi masalah. Secara pandangan fikih atau syariat Islam ini halal ya, ini tidak jadi masalah. Dan itu pula yang kami dapatkan ketika bertanya kepada beberapa masyayikh yang lainnya. Intinya untuk masalah visa iqamah, untuk masalah haji dakhili ya, termasuk tasrih haji nanti kan harus turun itu kalau ada keriduan dan izin resmi, izin tertulis dari kafil, baru tasrih haji bisa turun. Kalau kafilnya tidak meridhoi, kafilnya tidak mengizinkan, tidak mungkin tasrih haji dari pemerintah atau Kementerian Haji Saudi tidak mungkin turun. Ya. Jadi hampir semua masyayikh atau ulama yang kita tanya mengkerucut di fatwa yang sama. Kembalikan kepada kafil antum. Kalau kafil mengizinkan, kafil meridhoi, antum tidak kerja, antum boleh hajian, maka tidak ada masalah di situ. Dan alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Haji Ilham ya, bahwasannya kita alhamdulillah dibantu oleh masyayikh di Saudi Arabia yang mereka juga biasa membantu para penuntut ilmu di sana, sehingga memang kita datang ke sana resmi dan mengejar hajian yang resmi, alhamdulillah. Jadi insya Allah secara hukum fikih, secara pandangan syariat tidak ada masalah, karena yang namanya jual beli atau yang namanya muamalah, jelas dalam Al-Quran juga disebutkan
dibangun di atas kaidah antaradin minkum. Antaradin minkum. Harus adanya saling ridho di antara kalian, ya. Yang jual ridho, yang beli ridho, kan gitu. Sama dengan muamalah pekerjaan. Yang bosnya ridho, yang bawahannya ridho. Yang ownernya ridho, yang karyawannya ridho. Nah, selama ada saling ridho, saling sepakat ya satu sama lain, tidak ada paksaan, tidak ada kecurangan, tidak ada culas, tidak ada kezaliman, maka insya Allah di situ tidak ada pelanggaran syariat sama sekali. Dan itu yang kami dapati alhamdulillah di perjalanan haji VIP domestik atau dakhili ini di tahun 2025 ini, alhamdulillah. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa alhamdulillah dari awal sampai akhir ya, dari nolnya sampai selesainya hampir semua dimudahkan. Alhamdulillah, semua dimudahkan. Bahkan ketika kita studi banding datang ke tenda-tenda reguler, jelas ya ini sangat jauh perbandingannya. Kemudian juga kita ketemu, anak pribadi sempat bermajlis dengan beberapa jamaah yang mereka hajian ONH plus. Kita cerita, mereka cerita, yang ONH plus saja kemarin mereka habis di 300 juta lebih, hampir 350 itu. Tapi tidak sebanding dengan ya harga yang mereka keluarkan gitu. Sedangkan kita di VIP domestik subhanallah serba dimudahkan, serba mewah, serba nyaman, serba enak dengan biaya yang ya di atas ONH plus sedikit atau bahkan di bawah furoda yang biasa dijual oleh kawan-kawan di Indonesia gitu. Jadi betul-betul kami banyak bersyukur dan saya pun mengingatkan kepada jamaah, kepada teman-teman HM untuk banyak-banyak bersyukur karena tidak hanya lancar dan selesai hajian kita tahun 2025 ini, tetapi juga tadi diberi banyak kelebihan ya dari sisi kemudahan dan juga fasilitas yang kalau jamaah ONH plus bahkan furoda atau mujamalah melihatnya ya mereka pasti iri. Dan itu yang terjadi ya. Kemarin ketika kami ngobrol dengan jamaah-jamaah ONH plus, mereka sangat-sangat iri ya, qadarullah. Jadi itu mungkin sedikit tambahan penjelasan dari saya pribadi, Imam Syahid Al-Iskandar, dan insya Allah bagi jamaah yang sudah mendaftar di HM Tour untuk hajian tahun 2026, insya Allah kita nanti akan bareng-bareng berjalan ke Tanah Suci, insya Allah Ta'ala. Nah, itu mungkin Kang Husni yang bisa disampaikan. Baik, Silakan Masyaallah, jazakallah dilanjutkan. khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Wafik, maklum, Ustaz. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya terkait dengan syariat. Mungkin dikasih kesempatan untuk bertanya, Ustaz, sedikit. Boleh, boleh silakan. Ya. Baik, baik, untuk kesempatan kali ini ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dianjurkan untuk yang akhwat cukup di kolom chat atau dimatikan videonya, dan untuk yang ikhwan silahkan untuk membuka video atau membuka suaranya saja ya, untuk bertanya langsung pada Ustadz terkait dengan fikih atau terkait dengan syariatnya sesuai dengan hukum Islam. Semoga nanti jadi bekal untuk memantapkan niat untuk berangkat haji insya Allah bersama M-Tour insya Allah ya. Silahkan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita mungkin kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Dr. Rosi, silahkan. Baik, yang ingin saya tanyakan, Niko kan kami untuk yang akhwat ini ya, yang perempuan ibu-ibu, itu kan tempatnya berbeda dengan bapak-bapak. Nah, sedangkan pada saat kegiatan ibadah wukuf di Arafah, itu biasanya kan jamaah Indonesia itu ada pembimbing ibadahnya, Ustadz. Nah, sedangkan kita itu nanti kan bersama-sama dengan warga ibu-ibu Arab Saudi, yang kebetulan memang bahasa kita berbeda, Ustaz. Dan sedangkan khutbah wukuf itu juga pakai bahasa Arab seperti itu. Nanti untuk kita ibu-ibu itu bagaimana ya Ustadz untuk ibadahnya pada saat wukuf Arafah menikah? Jadi, pertanyaan saya yang pertama itu, yang kedua sebetulnya ini terkait travelnya aja sih. Apakah nanti dari ikomah kan kita menunggu tasreh nggih? Ya, Yon Sewu karena saya memang sebelumnya ada pengalaman buruk gitu ya dengan travel sebelumnya.
jika tasreh ini tidak turun gitu, apakah nanti biaya kita akan dikembalikan atau seperti apa katanya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nanti mungkin kedepannya untuk bertanya apa terkait dengan fikih syariatnya ya. Untuk teknis juga mungkin Ustadz Imam bisa atau Pak Haji Ilham bisa menjawab. Tafadhol. Ya, barakallahu fikum. Untuk teknis nanti ke Ji Ilham. Boleh, Ana izin menjawab yang apa tadi tentang pembimbing ya. Ya, boleh. jadi secara eh, apa namanya penempatan pembimbing dari travel, insya Allah saya selaku pembimbing ya untuk membimbing jamaah dari sebelum berangkat haji, umroh dan haji sampai pulang lagi. Terus juga nanti ada ustadz yang lain ya di grup yang lain di HM ini. Adapun untuk di Mina, Arafah dan Muzdalifahnya, alhamdulillah setiap hamlah itu maktab yang kita ambil untuk hajian itu bukan ustadz lagi tetapi ada masyayikh ya. Bahkan kemarin pun kita di maktab hamlah Ar-Risalah ini kita ada didampingi oleh 3 syekh. 2 syekh muda tetapi mereka sudah doktor semua. Yang satu syekh yang kibar ya, udah sepuh, Syekh Abdullah At-Tayyar hafidhahullah taala. Walaupun memang mereka memberikan kajian setiap beres sholat, memberikan bimbingan itu berbahasa Arab. Nah, di sini tugas untuk saya sebagai pembimbing untuk menjelaskan ke jamaah. Jadi dari domestik itu, dakhil itu Saudi pasti menempatkan syekh-syekh untuk di tenda maktab di Mina, Arafah dan seterusnya. Termasuk untuk yang perempuan itu ada syekhohnya, ya ada syekhohnya. Nah, karena kemarin eh, didakhili memang ya harus dipisah ya, laki perempuan harus dipisah untuk tempat tendanya. Jadi untuk yang ibu-ibu kita on group, on call, pokoknya standby untuk menjawab pertanyaan apa dari ibu-ibu yang memang tidak difahami gitu. Jadi secara bimbingan insya Allah tidak perlu dikhawatirkan karena dari awal pun kita memberikan penjelasan ya, ada pelatihan manasik haji umroh itu beberapa kali sebelum berangkat. Kemudian ketika berangkat juga terus kita jelaskan sampai ketika sudah masuk maktab atau tenda masing-masing, terus kita dampingi. Kalau yang laki-laki kan satu tempat, jadi bisa langsung bertanya ke pembimbing. Tapi kalau yang perempuan, secara teknis itu ada syekhohnya. Jadi artinya tinggal ngikutin alur saja, itu sudah ngikut amalan-amalan yang benar gitu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang masih bingung atau perlu dipertanyakan, itu langsung bisa menghubungi kami ya, baik lewat grup ataupun lewat pribadi. Intinya bisa langsung bertanya. Kita standby untuk menjawab dan menjelaskan. Jadi insya Allah tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari sisi bimbingan, karena tadi dari travel ada ustadz pembimbing, dari maktab atau hamlah di Saudinya yang domestik juga bahkan ditambah banyak syekh-syekh dan syekhoh-syekhoh seperti itu. Barakallahu fikum. Untuk Masya yang kedua Allah. mungkin Haji Baik. Ilham bisa menjelaskan ya, silakan. Baik, mungkin ada tambahan dulu dari Jilham terkait dengan yang teknis yang tadi ya. Oh ya, Kebetulan memang di HM Tour ini ya kita ada beberapa narasumber yang sebenarnya punya pengalaman masing-masing. Kita ada yang tim akhwatnya yang memang sudah mengalami ya hal tersebut dan juga ada yang ikhwan. Alhamdulillahnya cukup komplit nih. Mungkin bisa dibantu jawab yang kebetulan nanti mau buka ke-nya langsung atau Pak Ilhamnya diwakilkan. Silahkan. iya, saya nambahin dikit. Nanti kebetulan kalau buka ke ada boleh nanti juga nambahin ya. Jadi Baik. kalau pengalaman kemarin untuk yang ibu-ibu itu nanti insya Allah ya untuk tahun depan juga nanti ada insya Allah ya buku ke juga yang nemenin ya. Jadi nanti kayak tahun sekarang pun juga sama. Sebetulnya sih lebih memudahkan ya. Jadi nanti sebetulnya mereka juga ada yang Saikho itu nanti yang mentranslate. Nah, biasanya ke dalam bahasa Inggris. Adapun nanti khutbah Arafah, jadi insya Allah ya untuk tahun depan itu
kita akan menggunakan aplikasi. Jadi kita ada namanya aplikasi Rihlah ya Bapak Ibu. Itu untuk memudahkan kita nanti. Jadi di situ tuh kita aplikasi yang memang isinya komplit. Ada Qurannya juga, terus ada beberapa kiblat, arah kiblat dan sebagainya. Itu ada aplikasinya. Dan insya Allah untuk aplikasi itu kita nanti ada di situ gitu. Jadi kita nanti ada kayak WA lagi. Di situ tuh bisa nge-tracking kita tracking kita posisi lokasi di mana, ustadz di mana, itu termasuk nanti insya Allah kita bisa kayak audio receiver Ya. gitu. Itu ada nanti insya Allah kita persiapkan jadi aplikasi yang memang untuk memudahkan jemaah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti khutbah Arafah, nah nanti ketika misalkan berjalannya khutbah Arafah, nah itu bisa di-translate ya insya Allah dengan menggunakan aplikasi tadi. Jadi nanti jemaah tinggal mempersiapkan headsetnya aja. Nah alhamdulillah kalau untuk di Android, alhamdulillah kita udah rilis ya Bapak Ibu, jadi udah keluar. Nah ini yang proses itu kita masih di kalau iPhone tuh di Play Store ya, App namanya tuh Store, App Apple Store Store, ya. Hah? App Store. Heeh. Nah itu sekarang lagi proses ya, insya Allah mudah-mudahan segera nanti rilis juga di Apple Store ya. Jadi nanti bisa kita iniin. Jadi itu sih untuk memudahkan sebetulnya ya Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu nanti ketika di Mina ataupun di Arafah. Jadi sebetulnya itu kan sebelahan. Jadi nanti kalau misalkan Bapak untuk di Arafah itu juga kita misalkan pengen keluar, kita misalkan bareng-bareng kayak kemarin juga kita jalan-jalan lah ya, bukan jalan-jalan sih, maksudnya kita ini terus kita di luar kita berdoa gitu biar lebih nyaman gitu. Insya Allah juga nanti kita tidak hanya harus kita duduk di dalam tenda, itu pun juga diperbolehkan kita untuk keluar gitu. Jadi nanti kita nyari tempat atau spot yang nyaman buat kita sama-sama berdoa gitu. Jadi insya Allah sih itu lebih fleksibel ya Bapak Ibu, tidak lebih kaku gitu. Jadi nggak harus terus di situ. Adapun nanti di Mina pun juga kemarin kebetulan saya dengan Ustadz dan jemaah juga kemarin main kita ya jalan-jalan, kebetulan lumayan agak dekat lah, sekitar 700 meteran lah ya lebih. Kebetulan juga ada sanak saudara yang ada di maktab reguler, kita main gitu. Main itu masya Allah banget, subhanallah lah, sangat jauh berbeda gitu ya. Kita sambil kita bawain minuman yang ada di hamlah kita gitu. Itu hampir sekitar 40 botol ya, ada jus, ada Miranda, ada Pepsi, itu dibagiin ke jemaah-jemaah reguler gitu. Dan kemarin pun juga jemaah jemaah yang kemarin kita ikut main ke sana sampai bilang gini, nanti tahun depan Pak katanya bikinin acara tuh katanya, jadi bawa minuman nanti kasihin ke jemaah-jemaah reguler katanya gitu. Jadi saking itu sangat-sangat bersyukurlah kita dengan seperti itu kemarin. Jadi seperti itu ya. Untuk yang keduanya tadi ya, kalau memang itu terjadi kesalahan di kita, insya Allah kita full refund ya Bapak Ibu. Kalau memang itu dari kelalaian kami gitu. Tapi insya Allah sih ketika memang untuk e-commerce sudah keluar ya, itu apa yang ya istilahnya yang tidak diharapkan, insya Allah sih. Kalau e-commerce udah keluar mah itu udah insya Allah. Jadi itu udah kafil pun tidak akan mempermasalahkan. Karena gini ya, kemarin kita tuh kebetulan Ustadz juga, jadi saya tuh kemarin Februari itu kita sudah bikin iqomah. Nah itu untuk kebutuhan itikaf, saya juga berangkat umroh, itu kita tidak pakai visa Bapak Ibu. Itu saya berangkat kemarin pakai iqomah. Itu alhamdulillah mudah dilancarkan gitu. Dan setiap mau masuk, ketika kita keluar nih, kita misalkan contoh sudah keluar iqomah nih Bapak Ibu ya, nanti kita keluar nih ke Indonesia, maksudnya keluar tuh ke Indonesia. Nah itu harus diurus Bapak Ibu dari awal. Harus ada namanya huruf audah. Kita entry exit ya, di entry exit gitu. Nah itu tuh harus diurus gitu. Jadi kita tidak sembarangan gitu. Nah kemarin pun kita keluar diurusin, alhamdulillah lancar. Begitu saya balik lagi pun juga ketika mau umroh, itu saya infoin ke kafilnya. Saya mau berangkat tanggal sekian, pulangnya tanggal sekian. Nah saya alhamdulillah masuk lancar, karena waktu itu juga bareng jemaah juga. Kebetulan jemaah pakai visa umroh, saya pakai visa amil, itikaf, terus saya pulang pun juga alhamdulillah. Begitupun Ustadz, setelah itu Ustadz syawalnya itu, alhamdulillah
keluar masuk lah gitu. Termasuk ketika kita mau haji juga sama gitu. Itu diurusin untuk urus audahnya. Begitupun keluar kita harus diurusin urus nihainya. Jadi kalau tadi ini kebetulan di chat juga ada yang bertanya ya. Jadi terhadap kafil yang memperkerjakan amil ini berubah-ubah mungkin ya secara bisa ngasih ataupun tidak. Jadi kalau untuk nusuk ya, jadi nanti kita untuk pembelian untuk daftar hajinya itu, kalau sudah ada iqomah, insya Allah itu 95% lah ya. 95% itu insya Allah bisa. Karena sudah ada iqomah. Jadi iqomah itu kalau di kita tuh KTP tuh NIK ya. Jadi kalau mau daftar tuh kalau udah ada NIK ya udah tinggal daftar aja gitu. Tinggal masukin NIK, tinggal daftar, udah gitu. Jadi insya Allah lah. Kalau udah ada iqomah itu 95% gitu. Jadi kalaupun nanti ada kelalaian dari kami, itu insya Allah full refund gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada hal-hal yang memang di luar dari kuasa kami gitu ya, maksudnya force major dan sebagainya, itu baru gitu. Nanti kita bicarakan beberapa hal gitu, karena kan memang ada yang misalkan kita sudah berangkat umroh, iqomah sudah ada, calling visa sudah keluar dan sebagainya kan, itu memang kita sudah berusaha. Adapun nanti ada beberapa hal yang memang ya misalkan force major kayak sekarang gitu, tapi ya insya Allah lah mudah-mudahan nanti lancar. Karena pun sekarang pun juga kan kemarin pas kita pulang tuh lagi perang tuh kan, tapi alhamdulillah kita bisa pulang. Kebetulan kita pulang dari Madinah ya. Kan Madinah di utara ya, Madinah di utara sebelah atas, Mekah kan sebelah bawahnya. Kita pulang di daerah Madinah itu alhamdulillah sih masih lancar gitu ya. Walaupun kemarin kan awal-awal masih lagi panas-panasnya serang-serangan namanya tuh rudal itu, kemarin kita gitu kebetulan pas kita kepulangan ya. Jadi alhamdulillah sih masih lancar gitu alhamdulillah. Cukup Seperti mungkin. itu. Insya Allah. Ya, mungkin demikian ya Pak. Oh, Nanti mungkin akan dipertajam ya TNC-nya, term and condition-nya apa saja yang nanti masuk ke ranah refund, apa saja yang memang harus jadi beban dari jamaah itu. Insya Allah nanti akan diperinci gitu ya. Nanti selanjutnya bisa konsultasi di pihak Japri, mangga. Lalu menyambung ya pertanyaan tadi itu, jika qadarullah si jamaah tersebut ini sakit atau misalnya sehingga tidak dapat berangkat di tahun 2026, itu bagaimana jika diundur, apakah ada pengembalian dana atau seperti apa nih? Kalau diundur, nanti kalau misalkan sakit ya, untuk sakit, kalau seandainya tasrihnya kita belum belikan, terus sakit, karena kan gini, untuk tasrih itu kan biasanya lumayan agak dekat ya waktunya. Jadi kita perkiraan tuh di bulan Februari lah ya, untuk tasrih itu biasanya dibuka kan untuk kita pendaftaran hajinya itu biasanya di bulan Februarian lah insya Allah. Nah itu kalau sebelum beli untuk tasrih itu masih kita bisa diundur ke tahun depan. Nanti kita tinggal diperpanjang untuk iqomahnya. Mungkin nanti ada biaya mungkin ya kalau untuk perpanjangan gitu. Nanti cuman memang tidak semahal di awal seperti di awal gitu. Jadi terkait nanti tiket dan sebagainya, kalau dari jauh-jauh hari itu masih bisa gitu. Karena kan memang kita juga kan pasti ada beberapa hal yang sudah dibelikan. Ketika memang nanti seperti tadi sakit, pasti kita akan kembalikan ketika ada beberapa komponen yang masih tersisa, dalam artian belum terbelikan. Kalau memang pengen di refund itu masih bisa itu, tapi sesuai dengan beberapa komponen yang sudah dianggarkan, dalam artian misalkan visanya sudah keluar, iqomahnya sudah keluar, terus tadi kita sudah berangkat umroh gitu kan. Nah, itu ada beberapa yang memang nanti kita akan refund itu menyesuaikan dengan komponen-komponen yang sudah kita belikan lah gitu. Adapun nanti yang belum kita belikan pasti insya Allah kalau memang mau di refund kita refundkan. Tapi kalau misalkan diundur ke tahun depannya itu masih bisa gitu. Tinggal nanti yang penting belum terbeli tasrih aja. Itu tasrih hajinya belum terbeli itu masih aman gitu. Jadi nanti kita bisa daftarkan untuk di tahun depan dengan memperpanjang tasrihnya. Nanti mungkin untuk iqomahnya. Nah, nanti mungkin iqomahnya kita akan infokan ada perpanjangan misalkan setahun ini berapa biayanya. Nah, itu yang akan kita informasikan seperti itu.
Masya Allah, siap. Jazakallah khair atas informasi dan jawabannya. Selanjutnya, Afwan Ustadz, izin bertanya bisa Waalaikumsalam. Ustadz? boleh silakan memperkenalkan diri dan Ya, asal dari mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Siska, saya dari Ponorogo. Ustadz, saya mau bertanya, kebetulan saya jamaah haji dahili tahun 2005 ini, minggu lalu. Saya tuh ingin kembali ikut lagi, karena saya terus terang sangat bersyukur dulu dibanding cerita saya yang sapu roda dan ada salah satu kekhawatiran saya bagaimana masuk imigrasi dengan apa namanya waktu pemeriksaan di checkpoint imigrasi kita agak deg-degan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatiran juga oknum dari Kemenak itu apa namanya travel kita yang saya pakai kemarin itu terus terang mereka harus melobi lah dengan cara mereka sendiri biar kita tuh mulus masuk ke dalam dan lolos dari checkpoint. Mungkin dari travel HM ini saya ingin sekali saya tidak deg-degan kayak itu gitu mungkin ada solusi atau kiat-kiat dari Kemenak dan dari oknum Kemenak dan imigrasi. Begitu Afwan Ustaz. Wassalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh. semoga kita nggak salah tangkap ya. Tadi agak terputus-putus soalnya Bu Siska. Anak Intinya izin menjawab ya treatmentnya Kang ya, Ustaz. biar mentalnya kuat seolah-olah kita tuh warga asli Saudi. Silakan mungkin ada treatmentnya, ada jawabannya. Ya, Silakan mungkin sebelum bisa sebelum dijawab. Ilham ya, Ana mungkin menjelaskan sedikit. Boleh. Jadi tadi sama Haji Ilham sudah dijelaskan bahwa kita ini kan haji VIP domestik Saudi ini direct langsung istilahnya beli dagangan tuh langsung ke grosir gitu. Nggak ke agen, nggak ke distributor gitu. Ya wajar kalau misalkan pihak Kemenag atau imigrasi di Indonesia mempersulit keberangkatan di bandara. Kenapa? Mohon maaf. Karena mungkin ya tadi mereka tidak kebagian untung lah gitu. Tapi secara payung hukum Saudi dan Indonesia itu kan ada hubungan diplomatis. Kita pun ikut aturan Saudi yang formal, yang resmi, tidak ada pelanggaran sama sekali. Begitupun secara aturan Indonesia, secara aturan ekspatriat kan tidak ada pelanggaran di situ. Jadi itu hanya ya mungkin tadi beberapa oknum saja yang khawatir kebakaran jenggot lah istilahnya. Nah, alhamdulillah karena tahun ini kita sudah berpengalaman, insya Allah dari pihak HM Tour juga akan memberikan solusi terbaik, yaitu diantara teknisnya adalah insya Allah keberangkatan untuk haji itu kita ambil bandara di Kuala Lumpur atau Malaysia. Jadi dari Cengkareng kita terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia lewat Terminal 2 dan dari Malaysia langsung ke Saudi Arabia. Dan uniknya petugas-petugas di Malaysia itu mereka paham gitu. Kita ini siapa, kita mau kemana, kita mau ngapain. Mereka tahu kita mau hajian juga dan mereka tahu prosedurnya. Mereka hanya minta ikomahnya mana, terus tasri hajinya mana, sama Absir. Absir itu aplikasi ikomah di handphone kita. Tinggal dibuka saja, mereka verifikasi, mereka lihat, sudah selesai kita dipersilakan lewat. Jadi insya Allah karena sudah berpengalaman, kita siapkan juga tim dan jalur yang apa istilahnya betul-betul menyelamatkan diri lah ya insya Allah. Jadi tidak ada pelanggaran insya Allah. Barakallahu fikum. Silakan dilengkapi untuk Ilham. Ya. Ya memang itu seperti yang ini Bu. Jadi memang pengalaman kami pun juga kemarin gitu Bu. Jadi alhamdulillah
kita ada informasi dan sebagainya. Jadi kita berangkat tuh nanti insya Allah juga seperti tahun yang sekarang gitu. Jadi kita ke Kuala Lumpur dulu, Bu. Jadi kita ke Kuala Lumpur, nanti disiapkan tiket dan sebagainya. Jadi kita berangkat itu tidak langsung semuanya gitu. Karena itu pasti ya apa ya? Memang udah jadi ini ya, mungkin Ibu juga kemarin sudah tahu lah ya. Jadi kita kemarin tuh memang nyaman banget gitu karena memang kita sudah antisipasi di awal, Bu. Jadi keberangkatan itu kita ke Kuala Lumpur apa yang memang pakainya kita nggak yang transit, Bu. Jadi gitu. Jadi kita langsung ke sana. Begitupun kita turun pun juga dari imigrasi Malaysia itu ya, itu nanya sana katanya mau melancong nggak kita mau transit aja, mau berangkat lagi untuk ke Jeddah itu kan waktu itu. Dan mereka oh ya boleh kan biasanya kan biasa kan kita ngisi apa ya aplikasi itu ya kalau mau ke Kuala Lumpur kan kita ngisi aplikasi dulu. Jadi memang gitu Bu. Jadi nanti insya Allah untuk yang tahun depan juga sama yang seperti sekarang gitu supaya tidak deg-degan gitu bahasa ininya ya. Jadi kita persiapkan seperti itu. Nanti baik umrohnya ataupun nanti baik yang untuk hajinya. Nah nanti kita berangkat dari apa namanya dari Kuala Lumpur ke Madinahnya kita insya Allah pakai SP atau pakai apa Malaysia Airlines seperti itu. Nah untuk pulangnya insya Allah kita kalau untuk yang hajinya kita direct gitu. Kalau untuk hajinya ya nanti kita pakai SP ataupun Garuda. Seperti tahun ini juga alhamdulillah kita pulangnya dari Madinah kita pakai SP gitu. Jadi untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, jadi kita Bu berangkat tuh tidak langsung Terminal 3 kayak gitu. Jadi kita ke Kuala Lumpur dulu. Itu alhamdulillah kemarin tidak ditanya apapun. Kita persiapkan semuanya gitu. Termasuk nanti kita ada tiket voidnya juga gitu. Jadi ketika kita berangkat nanti tidak langsung rombongan. Jadi kita gini Bu, insya Allah H-1 itu kita, jadi kan kita juga nanti insya Allah ada manasik offline ataupun online ya. Nah, itu offline nanti kita ada beberapa tempat yang kita akan klasifikasi jemaah kita nanti di mana saja. Jadi kita ada beberapa tempat mungkin di Jakarta ataupun di Bandung. Kalau misalkan nanti di Bandung ada beberapa jemaah kita di Bandung sebagian ataupun nanti di daerah Jabodetabek kita bikin nanti untuk manasiknya juga di daerah Jabodetabek. Nah, sedangkan nanti untuk keberangkatan itu nanti teknisnya itu kita berangkat H-1 ya. Kumpul itu H-1. Jadi kita nanti di sana kita ada manasik, pemantapan manasik, terus nanti juga kita akan menjelaskan terkait teknis gitu. Jadi kita nanti nginep di hotel yang dekat bandara. Jadi besoknya pun tuh udah Bapak Ibu sudah sesuai yang kita persiapkan gitu. Jadi keberangkatannya seperti itu. Cukup? Cukup Ustadz. Ya, Terima kasih Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siska boleh nanti sering-sering sedikit ya. Oh Kemarin bisa program Ustadz. berapa hari? Iya, Berangkatnya dari mana? benar-benar. Tanggal berapa? Boleh Betul-betul nanti. Di ketagihan Ustadz. chat mungkin di chat ada ini Alhamdulillah. ada pertanyaan Kang Husni. Ini ada pertanyaan bagus ya terkait dengan fikih juga ya. Eh, yang pertama terkait dengan umur ya. Ustadz mau tanya, maksimal usia haji dahil itu sebenarnya 58 tahun. Bagaimana hukumnya apabila ada yang usia di atas 58 tahun atau misalnya 62 tahun, kemudian identitasnya itu dirubah, diganti biar lebih muda ya. Itu apakah boleh Ustadz? Tafadhol. Ustadz Imam masih berada di tempat? Qadarullah mungkin Ustadz Imam terputus Afwan sepertinya. Kang. Iya. Oh Gimana ya, Kang? sudah bisa ditangkap Ustadz? Ini terkait umur Ustadz. Saya ulangi ya Ustadz izin. Ustadz mau tanya maksimal usia ini Haji Dahil ini maksimal kan 58 tahun ya. Bagaimana Nah, hukumnya apabila ada yang usia di atas 58 tahun atau misalnya 62 tahun kemudian identitas umurnya itu dirubah biar lebih muda gitu, biar bisa masuk kriteria tersebut, biar bisa masuk Haji Dahil. Apakah boleh Ustadz? ya barakallahu fikum. Ya, selama dia ada kemampuan, mampu secara fisik ya, bukan yang sakit, bukan yang renta, kemudian juga ada kemampuan finansial,
Jadi selama ada kemampuan, maka tidak jadi masalah kalau ada perubahan data untuk usia, tetapi tetap ujung tanduknya kembali kepada kafil. Jika kafil mengizinkan dan ridho, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kafilnya tidak mengizinkan dan tidak ridho, maka tidak boleh dan kita pun nggak bisa memaksakan seperti itu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz jawabannya. Ini masih berkaitan. Mohon maaf saya mungkin mendahulukan dulu yang via chat ya. Sebelum pertanyaan langsung dipersilahkan. Karena ada beberapa yang berkaitan dengan fikih juga ya. Qadarullah Ustadz Imam juga punya keterbatas waktu, jadi mohon izin untuk saya bacakan dulu yang terkait fikih ya. Oke, izin bertanya Ustaz, setelah iqamah keluar, apakah ada keharusan kita secara fisik berada di Saudi atau kita tetap berada di Indonesia? Ini bisa Ya, tanya barakallahu kita fikum. fikih. Eh, kita itu hanya diharuskan oleh kafil ada di Saudi, tepatnya di Madinah, itu ketika pengurusan berkas. Kemarin kita di Sya'ban ya, paling telat itu Sya'ban memang. Sekitar ya seperti paket umroh 10 hari kurang lebih. Nah, setelah itu kafil mengizinkan untuk kita ya kembali ke negara masing-masing, hadir lagi nanti ketika beberapa saat sebelum musim haji dimulai. Jadi tidak ada keharusan untuk kita tetap di Saudi Arabia, baik secara aturan pemerintah Saudinya ataupun secara kesepakatan dengan kafil atau syekh kafil di sana. Alhamdulillah. Jadi hanya mengikuti tadi untuk umroh free umrohnya 10 hari kurang lebih. Kemudian setelah itu keberangkatan kedua pas di musim hajinya. Barakallahu fikum. Insyaallah, jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Enjang, fi amanillah antum di jalan ya. Semoga selalu diberi keselamatan. Lagi sambil nyetir beliau gabung, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan pertanyaan ya via chat dulu. Siap-siap yang ingin bertanya secara langsung, usahakan coba pakai raise hand ya, angkat tangan gitu. Reaksi, ya, itu tinggal pilih raise hand-nya gitu, angkat tangan seperti ini ya, tangan kuning. Ini saya lanjut pertanyaan terkait teknis. Assalamualaikum dari Pak Trian Luki, salam kenal sebelumnya. Assalamualaikum. Ustaz, kalau untuk umrohnya umroh sendiri, bisakah jadi biaya hajinya dipotong umrohnya? Bisa nggak kira-kira ini? Jadi ini ikut menjawab ya. Silakan untuk Jadi teknis ini. kalau untuk teknisnya ya, jadi kalau untuk umroh sendiri ini sebetulnya tidak apa karena gini, kita berangkat ke sana umroh tuh bukan untuk umroh sebetulnya. Jadi umrohnya itu adalah untuk pemberkasan gitu. Jadi untuk pemberkasan kita transfer dari visa amil ke ikomahnya, dan itu kita harus bareng-bareng karena memang nanti ada beberapa terkait tadi untuk biometrik, sidik jari, itu ada beberapa yang harus kita lakukan di situ. Nah, gitu. Jadi biasanya nanti kita dilakukan tuh di hotel ya. Itu di hotel. Jadi nanti misalkan kita janjian di kamar mana, kita kumpul semuanya, kita melakukan biometrik dan dan sidik jarinya itu nanti tapi lewat handphone gitu. Jadi kalau untuk umrohnya sendiri sebetulnya bukan ke umrohnya tapi untuk pemberkasan kita nanti untuk ikomahnya seperti itu. Jadi diharapkan wajib datang gitu, jadi nggak bisa untuk sendiri. Kalau sendiri nanti malah nggak diurus gitu, nggak ada pengurusannya seperti itu. Jadi harus gabung ya. Tetap harus gabung. Baik, jangan lupa Bapak Ibu nanti niatkan umrohnya ya, biar umrohnya itu diterima. Niatkan umroh bonusnya itu dapat berkas, gitu ya. Gitu, betul. Baik. Ini mohon maaf ya, tadi Ibu Trian, saya salah sebut tadi Bapak kata saya. Baik, ini ada pertanyaan langsung mungkin kita buka dulu. Silakan. Ini ada satu lagi nih untuk Oke. yang Bu Puspa. Oke, untuk Bu Puspa, saya izin membacakan. Apakah ada masa tenggang waktu untuk berhaji dahili lagi? Karena saya sudah menjalani haji dahili tahun ini 2025. Sebagaimana kita tahu, di tahun untuk haji reguler mungkin 10 tahun ya. Nah, untuk haji dahili gimana? Oh iya, jadi
Ibu kan kemarin pasti kalau untuk ininya masih bisa Bu. Karena kenapa? Karena kan kemarin pakai ikomahnya itu kan ikomahnya udah apa huruf nihai ya, jadi udah di exit, jadi udah apa nggak aktif lagi si ikomahnya. Jadi untuk yang daftar sekarang tuh ikomahnya baru lagi gitu, dengan apa nicknya tuh ya nomor registrasinya baru lagi gitu. Jadi insya Allah sih masih bisa. Karena kebetulan saya pun kemarin berangkat pakai dahili, insya Allah tahun depan juga sama gitu. Karena memang yang dititik beratkan bukan namanya ya, tapi si nicknya itu. Jadi nanti begitu kita nanti bikin ikomah, nomor itunya beda lagi. Jadi itu sih yang pentingnya sih. Kayak kita apa? Kayak kita SIM dan sebagainya kan yang didaftarkan kan bukan apa? Bukan nama ya. Ya, tapi yang didaftarkan kan nicknya ya. Nah, itu bukan sama gitu. Jadi nanti yang itu ikomah pun yang didaftarkan di apa untuk hajinya itu bukan si nama tapi nicknya. Tapi jadi insya Allah aman gitu, masih bisa seperti itu. Oh ya, ini sama yang Ibu Trian. Oh ya Bu, itu kan ya apa bisanya di Alasan bulan Januari. Nah, tersebut ya. itu terpisah. Kemarin udah ngobrol juga sama Kang Jang. Jadi ibu nanti untuk keberangkatannya terpisah gitu. Dalam artian nanti kita bisa untuk ditemanin gitu. Jadi dibarengin. Nanti apakah ibu nanti apa? Bukan ditemenin ya, maksudnya nanti kita dijadwalkan berbarengan mungkin dengan tim kita yang apa namanya tuh yang ada keberangkatan umroh reguler ya, dalam artian yang ini nanti jadi kita nanti dibarengin lah insya Allah, jadi nanti biar nanti lebih nyaman juga gitu. Jadi begitu nanti berangkat ibu tinggal apa namanya tinggal registra apa pemberkasan gitu ya, seperti itu insya Allah. Masya Allah. Ada mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan. Mungkin kita akan batasi waktu sampai di jam 9 ya malam ini. Jika masih belum puas, boleh nanti japri di nomor Pak Ilham ya. Nanti akan di-share sama beliau insya Allah. Kata Bu Puspa, Eva, adul dong ya. Ada duit, dahili lancar, aman sih gitu ya. Untuk fasilitas pelayanan bisa dibeli ya. Tapi untuk niat ya, nggak bisa dibeli. Allah tidak bisa disogok. Ya, tetap luruskan niat Bapak Ibu semuanya yang ingin berhaji ya. Semoga Allah mudahkan, Allah terima amal ibadahnya. Amin. Ya, insya Allah kan apa sesuai dengan hadis Nabi, dari haji ke umroh, umroh ke haji kan Ya, dihapuskan dosa, bangkit dosa. selebihnya kan dihapuskan kefakirannya. Jadi insya Allah jadi uangnya terus lancar. Amin. Ini Insya Allah. ada yang langsung ini nih, minta dibuatin invoice kayaknya nih. Ini bisa dicicil untuk biaya Ustadz gitu ya. Langsung dibuatin invoice. Insyaallah. Masya Allah. Jadi kalau dicicil bisa ya, tapi sampai ke nanti keberangkatan. Yang penting pertama kita tuh sebetulnya untuk DP itu kita di 100 juta ya. Itu apa maksudnya kalau kita mau booking itu masih bisa, cuman untuk pas kita berangkat umroh itu udah masuk 100 juta. Karena ada beberapa kan seperti kita harus pengurusan iqomah, visa dan apa tiket pesawat untuk umroh, hotel dan sebagainya. Nah, nanti untuk pelunasannya itu kita itu apa? Kita misalkan mau dicicil nih sampai ke bulan November untuk penyicilan untuk berangkat umrohnya itu boleh. Terus nanti dari November ke Februari sampai nanti untuk pembelian tasrihnya itu boleh dicicil gitu. Itu boleh. Jadi seperti itu. Tidak harus langsung bayar lunas, nggak apa-apa. Yang penting nanti pas keberangkatan umroh itu udah sampai di angka 100. Begitu nanti mau kita apa pendaftaran hajinya itu harus udah pelunasan. Karena kenapa? Nanti biar supaya nanti sesuai dengan target kita gitu. Karena kan ketika nanti untuk pembelian apa hamlahnya itu sesuai gitu. Jadi nggak kepecah-pecah. Karena ketika sudah daftar itu biasanya ada waktu sekitar 1-2 hari untuk kita pelunasan. Jadi jangan sampai ketika sudah kita bookingkan
itu jangan sampai lewat dari 2 hari, karena ketika sudah 2 hari, itu nanti akan kembali lagi. Jadi harus daftar lagi gitu. Nah, itu repot lagi nanti. Seperti itu. Jadi nanti insya Allah sih kita akan selalu informasi nanti kan ketika misalkan Bapak Ibu sudah daftar dan sebagainya kita akan masukkan ke dalam grup. Dan ini ya Bapak Ibu, sebetulnya untuk yang grup kita itu jadi insya Allah lebih eksklusif ya Bapak Ibu ya, lebih nyaman karena kita dibatasi. Jadi untuk pendaftaran itu untuk satu grup itu kita tidak lebih dari 40. Jadi 40 kurang gitu. Jadi sekitar insya Allah di 30 orang. Nah, itu nanti satu pembimbing itu berangkat dari Indonesia dan insya Allah nanti juga ada beberapa tim kita juga gitu yang memang menemani Bapak Ibu semuanya. Kebetulan nanti insya Allah saya juga ikut, terus juga nanti ada istri saya juga ikut juga, terus nanti juga ada mutawif juga gitu. Jadi sebetulnya dari segi aspek kenyamanan insya Allah lah. Jadi Bapak Ibu nanti mau minta tolong, mau minta bantuan dan sebagainya, insya Allah kita akan fasilitasi. Nah nanti untuk pembimbingan pun juga kita lebih istilahnya lebih eksklusif lah ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika kita nanti insya Allah ada kajian-kajian gitu ya, untuk pas kita menjelang hajian dan sebagainya. Jadi untuk menguatkan rohani kita juga, kita belajar gitu. Jadi kebermanfaatannya kita insya Allah dapatkan gitu. Jadi benar-benar kita punya pengalaman yang luar biasa selain fasilitas yang kita dapatkan, tapi ilmu pun juga kita insya Allah akan dapatkan. Seperti itu Bapak Ibu insya Allah. Masya Allah. Mungkin pertanyaan terakhir, satu lagi. Kita kasih kesempatan. Mungkin ada yang bertanya terkait fasilitas, pelayanan, sistem pendaftarannya seperti apa, regulasinya seperti apa, lalu biayanya mungkin silakan langsung mau bertanya, atau waktu dan durasi. Kebetulan kita nanti ada dua batch, ada dua agenda ya. Iya. Yang pertama bersama Ustadz Imam Syuhada Fizullah dengan program 25 hari dan juga bersama Ustadz Haikal Syakban dengan program 18 hari gitu. Nanti tinggal disesuaikan nih mana yang cocok sama Bapak Ibu semuanya. Ya, sama itu untuk yang 25 hari sama 18 hari hanya beda di ininya, di hotelnya saja. Tapi untuk terkait armusnanya insya Allah sama, hampir sama gitu. Cuman mungkin nanti ada mungkin hamlahnya yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk fasilitasnya sama insya Allah. Baik. Ada banyak ya, ada dua pilihan program nih, yang pengen lebih lama ada, yang pengen sebentar ada nih. Terkait mau menanya terkait keamanan dan legalitas silahkan juga ya. Saya rasa sudah tidak ada. Cukup Sudah kayaknya. cukup baik. Mungkin ada tambahan nasihat dari Ustadz Imam Ustadz ya. pada Ustadz. Betul. Ya barakallahu fikum. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya ibadah haji perjalanan suci ke tanah suci ini sesuatu yang mulia dan istimewa bagi seorang muslim. Kita yakin haji ini rangkaian dari rukun Islam yang kalau kita mengamalkannya maka sempurnalah tiang-tiang agama Islam kita, karena setelah syahadatain, salat, zakat, puasa Ramadan, di situ ada haji dan umrah. Maka kami mengingatkan kembali agar jamaah semua kembali kepada kemurnian hati, keikhlasan niat, bahwasanya amal ibadah yang mulia ini harus dijaga dengan niat yang baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Keikhlasan itu menjadi poin penting. Apapun yang kita bahas tadi, termasuk dari bonus-bonus fasilitas yang ditawarkan oleh kami, dari itu kemudahan, kelancaran, kenyamanan, kemewahan di haji tanpa antri atau VIP domestik ini, anggap itu hanya sebagai tambahan nikmat saja. Itu sebagai bonus saja. Tetapi inti dari perjalanan kita ke tanah suci di Makkah itu adalah untuk mengerjakan haji yang betul-betul ikhlas karena Allah, yang sesuai dengan sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang betul-betul kita di sana
melebur segala dosa, melebur segala kesalahan kita, betul-betul kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ya, niat ini dari sekarang, dari sebelum daftar, dari setelah daftar, sampai sebelum berangkat, sampai nanti pulang lagi ke tanah air, penting untuk dijaga. Karena kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Ma 'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku jaga, tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku pelihara daripada niatku. Maka niat ini harus betul-betul dijaga, terus diluruskan ya, dibersihkan, harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, dan untuk memupuknya, untuk menyiramnya kita butuh ilmu agama Islam yang benar. Maka iringi niat suci kita ke tanah suci, keinginan kita untuk berjalan ke tanah suci, untuk hajian, ya, ibadah yang istimewa dan mulia, iringi dengan terus belajar ilmu agama, belajar, belajar, dan belajar. Kemudian setelah niat, kuatkan doa, karena doa ini senjata bagi kita semua. Dan kami merasakan, saya, para jamaah, tim HM Tour, ya, untuk hajian 2025 kemarin ini, kami merasakan betul-betul semua pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Nyata sekali. Pertolongan, kemudahan, anugerah semua dari Allah Azza wa Jalla. Maka doa harus dikuatkan. Dari sekarang, setelah daftar, ketika belum berangkat, pas berangkat, sampai pulang lagi, doa kepada Allah Azza wa Jalla harus betul-betul dikuatkan. Doa, doa, doa hanya kepada Allah, doa dengan tauhid yang benar, doa dengan kesungguh-sungguhan. Yang kata Rasulullah, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah pasti mengijabah. Jadi ini mungkin ya di pertemuan malam hari ini terakhir dari anak mengingatkan tentang pentingnya menjaga kelurusan niat lillahi taala, ikhlas, dan tadi pentingnya menjaga keseriusan dan kesungguhan doa, doa langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mudahkan segala sesuatunya. Semoga Allah sampaikan kita di tanah suci di musim haji tahun depan. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas faidah ilmunya dan juga nasihat. Bapak Ibu, ini kesempatan buat Bapak Ibu semuanya karena memang seat tinggal 16 lagi. Karena yang berjuang di belakang sana banyak banget ya, termasuk yang gagal furoda qadarullah kemarin itu sedang memperebutkan kursi ini, sisa 16 seat ya. Sangat terbatas karena memang ini eh, eksklusif kita sebut ya, eksklusif. Memang kita harapkan Bapak Ibu bisa langsung karena yang waiting list juga udah banyak yang nanya-nanya sebelum kehabisan, mending amalkan karena kita nggak akan tambah kuota. Sementara ini kita hanya cukup buka 30 seat saja gitu ya. Eh, Take action sekarang. Take action sekarang, jangan sampai ketinggalan. Nanti silakan hubungi Kang Enjang ya langsung atau ke Pak Ilham ya. Kayaknya langsung ke Kang Enjang ya, Pak Ilham ya, betul? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam. Sehat. Kang Enjang, Masya Allah. Sambil nyetir. Ya, udah ini baru beres nih. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Waalaikumsalam. Subhanahu Wa Taala, Kang Ilham, dengan ini Kang Yusuf ya? Husni. Husni, Oh, Kang Husni. Husni. Salam kenal. Oh ya, Afwan Kang Husni. Alhamdulillah, saya sangat merasa berbahagia. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir di Zoom untuk membahas tentang Haji Dahili ini. Subhanallah. Mungkin ini Kang, kalau nasihat kan udah ya tadi dari Ustadz untuk para calon jamaah. Mungkin saya ada sedikit masukan aja sih Kang, karena tahun ini tadi Bu Siska itu jamaah saya itu. Masya Allah. Jadi beliau emang ada beberapa tuh yang pengen hajian lagi tahun ini, subhanallah ya. Masya Allah. Orang-orang Indonesia ini bala leunghar gitu ya. Subhanallah. Duh, saya Amin. ini asa bahagia gitu, terharu lah ya. Saya hanya ingin masukkan aja karena pengalaman 2025, 2024 dan saya sendiri tahun 2023 itu alhamdulillah kalau dahili itu seperti yang tadi disebutkan kan memang alhamdulillah lancar lah ya gitu, bagus gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan pasti sepanjang perjalanan itu ada aja lah ujiannya gitu.
Nah, mungkin tadi kan Ustadz itu sudah menasehati atau memberikan siraman rohani kepada calon jamaah. Nah, kalau saya mungkin ingin memberikan masukan ke HM-nya gitu ya. Jadi memang gini Kang, kita ini sangat banget berharap jamaah ini dengan kehadiran HM Tour, yang mana HM Tour itu kita tahu travel yang amanah yang sesuai sunnah. Itu kan andalannya ya. Kita banyak calon jamaah itu yang memang tercaptivated lah dengan sunnah, terus dengan akad yang tidak goror, yang sesuai sunnah lah ya gitu. Nah, jadi kita ini benar-benar sangat berharap banget sama HM Tour. Kan kita nggak tahu ya, di perjalanan itu ada yang namanya itu ujian. Tapi kan di ujian itu kan ada yang namanya ujian yang di luar kuasa kita, tapi ada juga yang bisa kita kontrol gitu. Nah, saya harap Kang, kita semua setim ya, kompak untuk benar-benar ada namanya preventif, agar itu bisa diminimalisir lah. Minimalisir. Salah satu contohnya mungkin saya mau menginformasikan bahwa tadi sempat disebutkan untuk pembelian tasreh itu sekarang agak enggak seperti tahun lalu, langsung anytime kan dibuka dia. Kalau sekarang kan buka tutup ya, jadi memang harus dari awal kita. Nah, jadi mungkin ini sebagai informasi juga buat para calon jamaah untuk segera mengambil keputusan secepat mungkin, karena memang kita tidak akan menunggu lama-lama, karena ada kejadian dengan tetap memberikan kesempatan untuk daftar di akhir-akhir, justru sangat disayangkan ada beberapa kasus jamaah yang sudah sampai di Saudi Arabia karena iqamah sudah jadi nih, tapi tasreh nggak keluar. No. Nah, itu. Jadi itulah yang ingin saya informasikan. Jadi kepada Ibu Bapak sih, kalau misalnya memang udah berniat, monggo silakan. Ada tinggal berapa seat lagi tadi Kang Husni? 16 ya? 16 seat ya. Ya, 16 seat Kita lagi punya itu. Jadi keterbatasan waktu ya. jadi kalau misalnya memang udah penuh, kita langsung close aja dan kita memang fokus untuk benar-benar kita dapatkan iqomah dan tasrehnya itu. Jadi itu kita antisipasi ya, bagian dari antisipasi gitu. Oh. Tahun 2023, 2024 itu boleh katakan sampai ke akhir-akhir aja barengan sama Furoda itu masih ada dibuka. Masih Ya, dibuka betul. itu. Masih dibuka, tapi yang tahun ini enggak gitu. Tahun ini enggak seperti itu gitu. Terus apalagi ya, mungkin yang lain-lainnya sih kayaknya nggak terlalu masalah ya, karena ini Dahili subhanallah lebih bagus dari ONH Plus dengan Furoda Betul. pelayanannya. Lebih bagus subhanallah. Nah, karena memang penting banget kenyamanan pada saat di Armusna, karena haji itu kan Armusna ya. Mungkin Betul. Mekah Madinah itu kita udah biasa pada saat umroh, mungkin teman-teman udah banyak yang sering umroh ya gitu kan, Mekah Madinah gitu di hotel. Tapi pada saat hajian itu memang yang paling utama itu ya pada saat di Armusna. Jadi selama 6 hari itu kita diupayakan untuk benar-benar fokus mengumpulkan mood baik kita, terus badan kita juga prima, sehat. Makanya sebelumnya masuk dulu ke transit ya Kang ya. Iya, betul. Itu kan tujuannya kan memang transit itu adalah biar kita enggak keseringan bolak-balik ke haram. Jadi itu memang kita benar-benar menfokus menyiapkan fisik, menyiapkan mental, sehingga pada saat pelaksanaan di Armusna itu fit ya, terutama Arafah tuh yang tadi disebutin sama Kang Ilham. Tuh luar biasa ya Kang ya. Iya. Bisa barengan di di tenda Arafah
dan juga di Mina barengan sama orang-orang Arab Saudi. Itu vibe-nya beda ya Kang ya? Beda, Masya Allah, beda. Nikmat Beda banget lah. semua, bener Alhamdulillah, banget ya. rezeki. Itu kita ngelihat mereka semangatnya berdoa dengan endurance 7 jam itu nggak ada henti, itu kita mind blowing ya. Maksudnya kan saya tahun 2011 saya ikut hajian juga dari Indonesia gitu. Ya mungkin karena ilmunya masih kurang saat itu kan, kita masih ya di Arafah tuh kayak yang sejam 2 jam pertama kita husu, habis gitu cari keluar, cari angin, ngobrol-ngobrol, bahkan maaf ada yang rokok, bahkan ada yang ketiduran gitu. Padahal sebenarnya yang 7 jam ini adalah ini banget, ini yang paling penting pas hajiannya itu ini. Di antara durasi 25 hari itu yang 7 jam ini sebenarnya yang harus dipersiapkan gitu loh. Yang Ya. paling intinya. Ya itu, ya mungkin itu Kang ditekankan juga sama nanti, diingatkan sama jamaahnya akan hal ini gitu. Ya mudah-mudahan sih Allah berikan kelancaran dan mudah-mudahan haji kita benar-benar mabrur sesuai dengan sunnah. Amin. Ya, kan ya alhamdulillah ya nanti dari keberangkatan sampai kepulangan kan kita benar-benar didampingi sama Ustadz Imam Betul. Syuhada kan ya. Insya Allah, betul. Itu aja sih Kang. Mudah-mudahan diberikan kelancaran Kang ya. Amin. Semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya seperti yang sudah disampaikan, insya Allah kita akan memegang amanah ini gitu ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan sunnah. Dan juga tentu ada 3 hal ya, keterbatasan yang dimana Bapak Ibu harus take action. Pertama, waktu memang dibuka itu hanya kurang lebih Oktober sampai November itu sudah tutup ya. Karena memang kita harus persiapan untuk mengurus iqomah gitu. Menjadwalkan itu Oktober atau November, mungkin 3 bulan atau 4 bulan lagi, 3 bulan lagi mungkin paling lambat. Dan keterbatasan seat juga. Yang kedua, keterbatasan seat, tinggal 16 seat. Kalau ketinggalan ya, karena memang harus putuskan dari sekarang ya, karena sudah mepet sekali. Dan juga kompetitor ya, kompetitor yang mendaftar ini banyak sekali, karena kemarin qadarullah banyak yang saudara-saudara kita banyak yang gagal mungkin berangkat berangkat mulai roda, dan juga ONH mungkin yang masih tertunda dan yang lain itu menumpuk, dan mereka melihat ada peluang lain nih untuk bisa berangkat, yaitu di Dahili. Untuk itu informasi ini sudah tersebar juga, hati-hati ya, jangan sampai nggak kebagian seat. Segera hubungin Kang Enjang ya, Kang Enjang langsung dikontak untuk memantapkan niat tadi. Mungkin insight-nya sudah dibagikan juga ya, pengalaman tadi di sana, dan juga secara syariat dan juga secara teknis sudah disampaikan. Kalaupun masih ada yang masih ragu atau belum komplit, boleh langsung tanya Kang Enjang atau langsung ke Pak Ilhamnya, boleh langsung di kontak terkait teknis dan juga sudut pandang syariatnya. Mungkin demikian Bapak Ibu semuanya, karena waktu kita sudah malam juga, waktunya istirahat buat Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah mudahkan. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Haji Ilham, silahkan. Ini mau sedikit nanti ini ya, yang kemarin kita dapatkan fasilitas, mungkin mau sedikit dibagikan layar ya, sebentar. Boleh. Nah, sambil penutupan sebentar. Ini beberapa video ya. Ya. Pak Nur Hadi izin minta flyernya jika ada Ustadz. Insya Allah nanti sama Kang Enjang akan di-share ya. Mohon maaf, ini mau coba untuk bagikan layar ya. Sudah ada ya? Sudah. Sudah. Ini sebentar. Nah, Harus ini ada tasrih resmi. maaf. Masya Allah, karena ada tasnya ya tadi. Ini tasnya. Nah, Iya. jadi ini kemarin Jadi untuk masuk ke Mina itu harus ada tasrih resmi 3 jenis. 1, 2, 3. Dan Masya Jadi Allah, kalau mobil ketat atau banget. angkutan apapun yang tidak ada 3 di sini ini nggak bisa masuk Mina. Ada.
kita share juga mungkin ya Iya, videonya salah. buat di grup mungkin sama Kang Ujang. Fasilitas-fasilitasnya. Makanan melimpah ya. Masya Allah, melimpah banget makanannya. Ya perlu pakai real. Itu udah nggak usah ini lagi. Free. Ini untuk yang akhwatnya kemarin. Insya Allah nyaman banget ya. Masya Allah. Amenitusnya. Nah ini. Coklat, snack, ini ke arah kue-kue juga. Gahwa Saudi. Insya Allah mesin kopinya jus segar, lemon, jeruk, mangga, pisang. Tinggal bilang ke abangnya, bang pengen jus ini, nanti langsung dibuatkan. Nah ini apa namanya tuh? Lebaran ya. Lebaran. Jadi kan kalau di kita Lebaran tuh kan biasanya makan sate. Kalau di sana mah kue-kuean. Itu yang Masya Allahnya tuh. Jadi komplit lah semua ada. Nah ini toiletnya pun juga nyaman, Masya Allah. Jadi apa namanya tuh benar-benar nyaman sekali sih kalau menurut apa namanya kalau menurut saya tuh. Jadi ini kesempatan lah ya yang memang tidak semua orang bisa gitu. Tapi kita Perbandingannya jelas mungkin ya Bapak Ibu. Ini kayaknya disconnect deh ini Pak Haji Ilham Fadlullah. Tadi ya. lihat. Oh, oke. Itu aja mungkin. Insya Allah lah ya nanti apa Bapak Ibu bisa langsung ke Kang Ujang ataupun mau tanya teknis juga boleh nanti bisa ke saya gitu. Kalau untuk nanti apa karena beliau juga ada promo ya Kang Ujang ya. Jadi Ada boleh promo. Ada promo khusus masuk. khusus nanti. Ya boleh Kang. Keywordnya apa nih? Keywordnya? Keywordnya Njang in Saudi. Yang Saudi Masya Allah langsung dapat diskon. Oke, Mungkin insya Allah kan. ya. Insya Allah. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu semuanya. Silahkan dipertimbangkan malam ini rasanya perlu istikharah ya. Nah, untuk memutuskan karena mungkin besok udah seatnya udah mungkin habis ya karena memang banyak sekali yang berminat gitu ya. Kalau yang mana yang nanya langsung DP aja, DP tuh kunci langsung ya. Gimana nanti? Semoga memudahkan buat Ibu semuanya. Terima kasih karena sudah menyimak, sudah meluangkan waktu juga, dan mungkin sudah sharing-sharing beberapa orang tadi yang sudah pengalaman di menggunakan dahili ya. Semoga Allah mudahkan ke depannya. Mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih Kang Ilham dan Kang Husni. Sama-sama. Mudah-mudahan bulan depan kita jumpa ya. Amin. Amin. Ana mau ke